Pengertian asbabun nuzul, peristiwa pada zaman Nabi yang melatar belakangi turunnya ayat atau beberapa ayat Al-Quran, baik berupa kejadian di masyarakat atau pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi. Pembagian turunnya ayat dalam Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ayat sababi. Ayat sababi adalah ayat yang dilatar belakangi oleh sebab terjadinya sesuatu atau peristiwa. Sedangkan ayat ibtidai adalah ayat yang tidak dilatar belakangi oleh sebab terjadinya sesuatu atau peristiwa. Urgensi asbabun nuzul dianggap penting dalam menafsirkan ayat Al-Quran, terutama berkaitan dengan penelitian, membantu memahami penafsiran ayat Al-Quran bagi para mufasir sehingga mudah diterima oleh masyarakat awam maupun khusus. Kegunaan asbabun nuzul. Yang pertama, menolong seseorang untuk memahami ayat. Yang kedua, mengatasi keraguan ayat yang diduga masih umum. Yang ketiga, mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun. Yang keempat, memberikan petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki kekhususan hukum tertentu. Sumber-sumber asbabun nuzul. 1. Literatur hadis Nabi. Para ulama menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengetahui asbabun nuzul adalah melalui periwayatan. Dengan kata lain, asbabun nuzul tidak dapat diketahui melalui sebuah proses ijtihad, karena sebuah peristiwa yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat terkait erat dengan peristiwa sejarah yang nyata dan bukan berasal dari praduga. Beberapa buku hadis yang dapat menjadi sumber asbabun nuzul diantaranya adalah Al-Muwatta, Al-Musnad, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibni Majah. Yang kedua, literatur tafsir Al-Quran. Buku-buku tafsir Al-Quran merupakan salah satu sumber pokok yang memuat informasi-informasi asbabun nuzul. Sebab itu, bagi siapapun yang ingin menggali informasi tentang asbabun nuzul, tidak dapat melepaskan diri dari buku-buku tafsir yang disusun oleh para ulama. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kitab-kitab tafsir yang tersedia di hadapan umat Islam hingga saat ini umumnya memuat informasi asbabun nuzul. Di antaranya buku-buku tafsir itu adalah Tafsir At-Tabari, Tafsir Ibni Abi Hatim, Tafsir As-Sa'labi, Tafsir Al-Bagawi, Tafsir Ibni Katsir. Yang ketiga, literatur sejarah. Buku-buku sumber khususnya yang terkait dengan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau As-Sirah An-Nabawiyah dan Al-Maghazi juga merupakan sumber penting untuk melacak informasi-informasi asbabun nuzul. Umumnya, buku-buku yang terkait dengan sirah dan magazi mendasarkan informasi pada riwayat-riwayat, baik hadis Nabi SAW, pernyataan para sahabat maupun tabi'in. Beberapa buku sejarah yang dapat menjadi sumber asbabun nuzul diantaranya adalah Sirah Ibnu Hisham, At-Tabaqat Al-Kubra, Tarikh Ar-Rusul. Kategori asbabun nuzul. Yang pertama, asbabun nuzul pada satu surah, yaitu riwayat-riwayat berisi peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab diturunkannya satu surah Al-Quran secara utuh. Para ulama menyebutkan beberapa surah Al-Quran yang diturunkan dengan latar belakang peristiwa-peristiwa tertentu, diantaranya adalah Surah Al-Anfal, surah ke-8. Ulama menyebutkan bahwa surah ini turun terkait peristiwa Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Surah Al-Fat, surah ke-48. Menurut ulama, surah ini turun saat terjadinya peristiwa Hudaibiyah. Surah Al-Hasyr, surah ke-59. Menurut ahli tafsir, surat ini turun berkaitan dengan suku Bani Nadir. Yang kedua, asbabun nuzul pada satu ayat atau beberapa ayat, yaitu riwayat-riwayat yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya satu ayat atau beberapa ayat Al-Quran. Kategori inilah yang paling banyak terdapat dalam asbabun nuzul Al-Quran. Berikut ini beberapa contoh ayat yang terkait. Surat Al-Ahzab,
surah ke-33 ayat 35. Ayat ini turun berkaitan dengan keluhan yang disampaikan oleh Ummu Salamah kepada Nabi bahwa kaum wanita tidak pernah disebut dalam Al-Quran, tidak seperti kaum lelaki. Ayat ini turun untuk menanggapi keluhan tersebut. Kedua, surat At-Taubah surah ke-9 ayat 84. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Abdullah bin Ubay. Jawaban dari pertanyaan Nabi, Quran Surah Maryam ayat 64. Ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan Nabi kepada Jibril, mengapa Jibril lama tidak bertemu dengan Nabi. Lalu Allah mengisyaratkan bahwa ia tidak pernah lupa karena segala bentuk pengetahuan itu berada padanya. Pertanyaan kepada Nabi. Jabir bertanya kepada Nabi, apakah kejadian tak sadar saya ada hubungannya dengan harta bendaku? Lalu Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Tanggapan atas suatu perintah umum. Quran Surah Al-Ahzab ayat 1-5. Ayat ini berisi penjelasan beberapa hukuman untuk Abu Lahab yang meremehkan pernyataan Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengumpulkan masyarakat untuk diberi kabar tentang akan datangnya musuh yang menyerang dari balik gunung. Tanggapan atas suatu perintah khusus. Dahulu, praktek sa'i digunakan sebagai bentuk penghambatan terhadap patung yang ada di sofa atau patung Isaf, dan yang ada di Marwah, patung Na'ilah, dengan mencium patung-patung tersebut. Lalu turunlah ayat sebagai perintah khusus bahwa rangkaian haji itu diantaranya sa'i dan sofa ke Marwah dan tidak perlu mencium patung-patung tersebut. Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Tanggapan atas pertanyaan yang bersifat umum. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Sahabat bertanya terkait wanita Yahudi yang haid tidak boleh makan bareng bersama suaminya, bahkan diasingkan dari rumahnya. Lalu turunlah ayat ini sebagai larangan mencampuri istri mereka ketika sedang haid, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Tanggapan terhadap orang-orang tertentu. Ka'ab bin Ujrah sakit kepala dengan banyaknya kutu di rambut kepalanya, kemudian mempertanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu turunlah ayat sebagai perintah untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika ada keterpaksaan untuk mencukur rambut, maka diwajibkan untuk berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Pandangan ulama tentang asbabun nuzul. Al-ibrah bi umum al-lafzi la bi khusus sabab. Contohnya yaitu pada zaman Nabi terdapat hukuman memotong tangan seorang pencuri dan masih diterapkan oleh orang-orang Arab hingga saat ini. Yang kedua yaitu al-ibrah bi khusus sabab la bi umum al-lafz. Contohnya yaitu pada zaman Nabi ketika gelap di malam hari, para sahabat diizinkan sholat menghadap kemanapun. Yang penting diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di zaman sekarang hal itu sudah tidak bisa diterapkan lagi. Kaidah penetapan asbabun nuzul. 1. Mendahulukan riwayat yang sahih daripada yang lemah. 2. Mendahulukan hadis yang senada dan selaras dengan teks ayat Al-Quran. 3. Mendahulukan riwayat hadis yang disampaikan langsung oleh pelakunya. 4. Mendahulukan riwayat hadis yang disampaikan oleh saksi mata. Kelima, mendahulukan hadis yang selaras dengan konteks ayat. Keenam, mendahulukan hadis yang sesuai dengan fakta-fakta historis.